Untidar, jumpa lagi di Untidar Weekly bersama saya, Mas Kadunasi, hadir menyapa Anda. Kali ini saya akan membawakan berita seputar Universitas Tidar dalam 1 minggu ke belakang. Apa saja beritanya? Mari kita simak. Berita yang pertama, UPA PKK Untidar siapkan program kerja 2027 yang berdampak. UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Tidar menggelar rapat koordinasi perencanaan program kerja tahun anggaran 2027 pada 17 April 2026. Kegiatan ini dipimpin Kepala UPA PKK dan diikuti seluruh tim. Rapat ini membahas arah strategis program yang berfokus pada peningkatan layanan mahasiswa, penguatan kerjasama, serta pengembangan sistem berbasis teknologi. Pada bimbingan dan konseling, program diarahkan pada penguatan layanan kesehatan mental mahasiswa, sementara di bidang tracer study menekankan pengelolaan data alumni dan peningkatan keterlibatan alumni. Di bidang karir dan kewirausahaan, program meliputi pelatihan, pengembangan diri, job fair, pembekalan wisuda, serta program kewirausahaan mahasiswa. Melalui perencanaan ini, diharapkan program kerja tahun 2027 dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi pengembangan mahasiswa. Berita yang kedua, Profesor Asep Bayu dampingi dosen Untidar tembus jurnal internasional. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Untidar menggelar pelatihan penulisan artikel ilmiah internasional bereputasi pada 17-18 April 2026. Kegiatan ini diikuti 25 dosen untuk mendorong publikasi di jurnal terindeks Scopus. Pelatihan ini menghadirkan narasumber Profesor Asep Bayu Dani Nandianto, pakar dari Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam kegiatan ini, peserta diberikan pemahaman terkait strategi penulisan dan pemilihan jurnal yang tepat. Selain itu, peserta juga mendapatkan pendampingan langsung melalui review draft artikel, serta motivasi untuk segera melakukan submit ke jurnal internasional. Melalui kegiatan ini, Untidar berupaya meningkatkan jumlah publikasi ilmiah bereputasi serta mendukung pencapaian target kinerja akademik di tingkat global. Berita yang ketiga, hari pertama UTBK SNBT 2026 di Untidar berjalan lancar. Pelaksanaan hari pertama ujian tulis berbasis komputer di Universitas Tidar berjalan lancar pada 21 April 2026. Sebanyak 1.032 peserta mengikuti ujian tanpa kendala teknis. Dari total 1.060 peserta terdaftar, terdapat 28 peserta yang tidak hadir. Ujian dilaksanakan dalam 17 sesi dengan 2 sesi per hari. Untidar menyiapkan kuota 10.600 peserta, namun yang terisi sebanyak 8.718 peserta. Untuk menjamin keamanan ujian, sistem komputer menggunakan metode booting melalui USB guna mencegah kecurangan berbasis aplikasi. Sejumlah peserta mengaku merasa tegang namun lega setelah menyelesaikan ujian, serta mengimbau peserta lain untuk mempersiapkan diri dan mengelola waktu dengan baik. Berita yang keempat, Kopdar Untidar temani orang tua peserta UTBK. Universitas Tidar melalui UPA Taman Agrotek menggelar kegiatan pembagian kopi gratis bagi orang tua peserta UTBK pada 22 April 2026. Kegiatan bertajuk Kopdar ini dilaksanakan di depan gedung laboratorium terpadu di kampus Sidotopo. Kegiatan ini bertujuan memberikan kenyamanan bagi orang tua yang menunggu, sekaligus menjadi wujud kepedulian kampus. Selain itu, Kopdar juga menjadi sarana pengenalan produk kopi unggulan Untidar kepada masyarakat. Kopi yang disajikan berupa Robusta dan Arabica, serta disertai berbagai produk olahan lain sebagai bagian dari pengembangan kewirausahaan kampus. Kehadiran stand Kopdar turut menciptakan suasana hangat, di mana orang tua dapat berinteraksi dan berbagi cerita selama menunggu. Melalui kegiatan ini, Untidar menunjukkan komitmen dalam menghadirkan lingkungan kampus yang ramah, inovatif, dan berorientasi pada kewirausahaan. Berita yang kelima, Untidar Run 2026 siap ajak 500 pelari taklukan rute 9 km. Universitas Tidar akan menggelar event olahraga bertajuk Untidar Run 2026 pada 7 Juni 2026 mendatang.
Kegiatan ini menargetkan partisipasi 500 pelari dari mahasiswa, komunitas, hingga masyarakat umum. Pada penyelenggaraan tahun ini, jarak lari ditingkatkan menjadi 9 km dengan start dan finish di kampus Sidotopo. Rute lari akan melintasi sejumlah kawasan di kota dan Kabupaten Magelang. Panitia menyiapkan berbagai fasilitas seperti jersey, bib number, medali finisher, water station, serta hadiah bagi pemenang dan door prize. Selain lari, peserta juga akan dihibur dengan live band dan sesi zumba setelah finish. Melalui kegiatan ini, Untidar mendorong gaya hidup sehat sekaligus memperkuat kebersamaan melalui olahraga yang inklusif. Berita yang keenam, Untidar angkat inovasi kulit kopi di Konferensi Internasional FoodSim 2026. Untidar berpartisipasi dalam Konferensi Internasional 4th Biennial FoodSim 2026 yang digelar di Belgia pada 15-17 April 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari konsorsium FinForce dengan dukungan program Freshmus Plus yang melibatkan perguruan tinggi di Indonesia dan Eropa. Dosen Teknologi Pangan Untidar Muhammad Iqbal Fanani Gunawan mempresentasikan penelitian tentang pemanfaatan kulit kopi atau kaskara menjadi minuman kombucha gaya antioksidan. Hasil penelitian menunjukkan proses pengeringan, penyeduhan, dan fermentasi meningkatkan kandungan flavonoid dan fenolik. Dalam kegiatan tersebut, Iqbal juga meraih predikat Best Presentation FinForce. Rektor Untidar, Profesor Sugiarto, Magister Science, mengapresiasi capaian tersebut sebagai bagian dari peningkatkan daya saing global. Delegasi juga melakukan audiensi dengan KBRI Belgia untuk membahas penguatan sistem pangan nasional. Melalui partisipasi ini, Untidar menegaskan komitmen dalam mengembangkan riset berbasis potensi lokal yang inovatif dan berdaya saing global. Berita yang ketujuh, Untidar paparkan inovasi getuk higienis di Konferensi Internasional FoodSim 2026 di Belgia. Untidar diundang memaparkan hasil penelitian dalam Konferensi Internasional 14th Biennial FoodSim 2026 di KU Leuven, Belgia pada 15-17 April 2026. Kegiatan ini merupakan bagian konsorsium FinForce yang mendukung program Erasmus Plus dan melibatkan perguruan tinggi Indonesia dan Eropa. Dua dosen Untidar menjadi penyaji setelah lolos review, yaitu Profesor Dr. Insinyur Suyitno, MSc IPM, dan Muhammad Iqbal Fanani Gunawan. Suyitno mempresentasikan inovasi mesin produksi getuk higienis satu siklus untuk meningkatkan kualitas dan keamanan produk olahan singkong khas Magelang. Proses produksi dilakukan terintegrasi tanpa kontak manual berulang sehingga mengurangi resiko kontaminasi. Inovasi ini didorong oleh potensi Magelang sebagai daerah pangan dan wisata termasuk kawasan Candi Borobudur. Selain itu, Iqbal memaparkan penelitian pemanfaatan kulit kopi menjadi minuman kombucha kaya antioksidan. Presentasi Untidar mendapatkan respon positif, bahkan delegasi turut memperkenalkan getuk kepada peserta internasional. Melalui kegiatan ini, Untidar menegaskan komitmen dalam mengembangkan inovasi berbasis potensi lokal yang berdaya saing global. Berita yang ke-8, atas Pertanian RI, Uni Eropa, sorot peran Untidar dalam penguatan sistem pangan nasional. Untidar menjadi bagian dari konsorsium internasional yang didorong untuk terlibat dalam pengembangan sistem pangan nasional melalui proyek lanjutan Force Trees. Hal ini disampaikan oleh Winarti Halim selaku atas Pertanian RI untuk Uni Eropa usai Konferensi Internasional FoodSim 2026 di KU Leuven, Belgia pada 15-17 April 2026. Untidar yang tergabung dalam konsorsium FinForce dinilai memiliki peran strategis dalam pengembangan riset sistem pangan berbasis data. Winarti menegaskan kampus termasuk Untidar harus menyelaraskan kurikulum dan kegiatan akademik dengan program pemerintah. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu fokus yang didorong untuk didukung secara langsung oleh perguruan tinggi. Fokus pengembangan meliputi penguatan sistem pangan, peningkatan kapasitas SPPG, serta kolaborasi dengan pemerintah dan UMKM. Melalui keterlibatan ini, Untidar diharapkan mampu berkontribusi aktif dalam mendukung kebijakan nasional dan pengembangan sistem pangan yang berkelanjutan. Memasuki berita yang terakhir, Untidar studi banding Teaching Factory ke Poli J, perkuat pengembangan
pengelolaan unit usaha berbasis pembelajaran. Untidar melalui unit pengelola usaha bersama Rektor dan Dekan Fakultas Pertanian melakukan kunjungan ke Politeknik Negeri Jember atau Polij dalam rangka mempelajari pengelolaan unit bisnis berbasis Teaching Factory. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya penguatan tata kelola unit usaha di lingkungan kampus sekaligus menjadi langkah strategis untuk mendorong integrasi antara bisnis dan pembelajaran. Dalam kunjungan ini, rombongan Untidar melakukan diskusi terkait sistem pengelolaan unit usaha, mekanisme keuangan Badan Layanan Umum atau BLU, serta strategi pengembangan bisnis yang terintegrasi dengan proses akademik. Selain itu, Untidar juga melakukan site visit ke berbagai unit TEFA di Polij untuk melihat secara langsung implementasi bisnis dan praktik pembelajaran berbasis produksi. Kunjungan ini diterima langsung oleh Direktur Polij bersama Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Kehumasan, serta didampingi tim Pusat Pengembangan Usaha atau PPU, tim Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan atau IKBWU, dan tim Pengelola Keuangan. Melalui kegiatan ini, Untidar menargetkan pengembangan unit usaha yang lebih profesional, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi pembelajaran mahasiswa serta kemandirian institusi. Demikian Untidar Weekly pada kali ini. Jika Anda ingin mengetahui informasi selengkapnya, silakan kunjungi website resmi Untidar di www.untidar.ac.id. Saya Mas Guntur Nasih dan segenap tim Untidar TV pamit undur diri. Sampai jumpa di Untidar Weekly berikutnya. Bangga menjadi Untidar.